Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channelnya Bu Wenti lagi di Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini Bu Wenti akan agak serius nih untuk menyampaikan tips terkait dengan skripsi. Yaitu apa? Yaitu kegagalan atau tidak maksimalnya kalian dalam sempro sehingga mengakibatkan banyak revisian. Ya, jadi bagaimana, apa saja sih yang menyebabkan kalian itu sidang sempro kalian itu banyak revisi? Ini poin-poin sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak ya. Yang pertama, teman-teman, kenapa sih kalian tuh banyak revisian gitu ya? Ya, kalau mamanya penulisan itu udah pasti ya. Ini di luar teknik penulisan ya. Sebenarnya kalau teknik penulisan itu, wah, itu udah hampir semua mahasiswa ya. Tapi di sini Bu Wenti akan jelasin terkait dengan isinya ya. Tapi teman-teman juga jangan sampai, jangan sampai lupa untuk memperhatikan teknik penulisan. Mungkin sepele sih ya, mungkin sepele. Tapi ini sangat luar biasa dan hampir semua mahasiswa melakukannya untuk teknik penulisan ya. Yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman di bab 1. Pastinya teman-teman tidak mengerti yang namanya fenomena dan gapnya. Padahal Bu Wenti udah ngasih videonya nih ya, udah banyak nih ya video di terkait dengan fenomena dan juga gap. Kalian belum bisa menjawabnya dengan benar-benar percaya diri dan yakin kepada dosennya bahwa ini loh Bu fenomenanya, ini loh Bu gapnya. Nah seperti itu, akhirnya kalian tuh banyak revisiannya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya aja lah gitu ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan data dan data-data terkait dengan fenomena dan gap. Kalian bilang sekarang itu, zaman sekarang itu Bu ya, 5 tahun terakhir tuh begini-begini, tapi nggak ada datanya. Revisi lagi gitu kan ya. Gapnya kalian bilangnya gapnya begini-begini, nggak ada data. Revisi lagi. Itu krusial sekali teman-teman ya. Jangan lupa datanya harus benar-benar kuat di bab 1 teman-teman. Yang selanjutnya adalah alasan kenapa memilih objek tersebut. Banyak banget yang biasanya menjawab ya karena rumah saya dekat dengan pabrik ini, ya karena saya bekerja di situ, karena teman saya ada kerja di situ, dan atau orang tua saya kerja di situ. Nggak boleh menjawabnya seperti itu gitu ya. Jadi nanti kalian tuh harus ditanyain sama si penguji, kenapa kalian tuh memilih seperti ini, dijawab dengan kritis ya, bener-bener detail. Kalau nggak, kalian itu bisa disuruh membuat penelitian ulang. Terus ngapain kamu membuat penelitian ini? Oke, gitu ya. Terus selanjutnya adalah ini teman-teman, yang banyak sekali dihabisin juga. Kalau bab 2 itu jarang sih teman-teman, karena itu disitu kan hanya penelitian terdahulu dengan perbedaan persamaan penelitian kalian dengan yang sekarang dan juga teori-teori yang mendukung. Nah di bab 3 nih, penelitian kalian itu mappennya, aduh, pakai kuantitatif. Kenapa kok pakai kuantitatif? Gak bisa jawab. Alasannya, jangan sampai karena saya nggak suka mendeskripsikan, bercerita banyak, saya akhirnya pilih yang namanya kuantitatif. Jangan sekali-kali balas jawaban dosen seperti itu, pengujinya ya. Benar-benar kenapa kuantitatif? Karena dilihat dari datanya saya harus melakukan bla 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 bla. Nah kayak gitu. Jadi jangan kalian tuh menjawab seadanya terkait dengan mappen ya. Terus masih terkait dengan mappen lagi, yaitu sampel populasi. Kalian tuh biasanya tanyain gini, Mas populasinya siapa atau sampelnya siapa aja dan berapa? Kenapa kok mereka yang dipilih? Itu biasanya karena memang adanya cuman segitu. Aduh, sedih aku kalau mami ada yang jawab kayak gitu ya. Janganlah bicara seperti itu, janganlah jawab seperti itu. Dijawab yang benar-benar kritis ya. Karena yang pertama, sampelnya adalah kenapa sih kok sampelnya adalah orang-orang tersebut? Karena dilihat dari pra penelitian, dilihat dari teknik samplingnya itu begini kayak gitu loh. Nantilah insya Allah Bu Wen nanti kayaknya udah pernah Bu Wen infoin ya cara jawabnya gitu ya. Tapi ini adalah yang membuat kalian biasanya kurang maksimal dan akhirnya banyak revisi. Itu ya, next time mungkin Bu Wenti akan membuat cara menjawab terkait dengan mappen ini ya, insya Allah gitu. Jadi populasi sampel kalian belum bisa menjawab dengan maksimal. Oke, toolsnya atau alat analisisnya mau pakai SPSS kah, atau mau pakai AMOS kah, atau pakai PLS kah? Kenapa kok pakai linear berganda? Kenapa kok pakai begini? Harus jelas juga alasannya.
Itu ya teman-teman. Jadi kalian ini yang menyebabkan kalian banyak revisian di sempro, sehingga kalian tuh males untuk revisi, males lagi untuk bimbingan, males untuk ketemu dosennya untuk bimbingan lagi terkait dengan hasil sempronya kalian. Jadi kalau sarannya Bu Wenti, apa yang Bu Wenti ini tadi sebutkan, coba dipelajari baik-baik. Terus kalau mama udah dapat jawabannya, intensifkan kalian itu diskusi sama teman-temannya. Dan pastinya kalian harus bimbingan semaksimal mungkin dengan dosennya. Kalau dosennya masih sibuk dan lain sebagainya, tanya ke teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang bisa bantu dan lain sebagainya. Jangan diem-diem aja, gak selesai-selesai nanti. Oke, gitu aja ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sukses selalu, lancar skripsinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.